Saya tantang Bareskrim. Ayo kita untuk satu saja. Lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Terkait Pak Rismon Sionitar yang berniat mengakhiri skripsinya Bapak, seperti apa? Melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan dengan baik. Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan ya sekarang skripsinya gini. Dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu Pak bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Tiba-tiba dari hasil dari lapor kemarin, tiba-tiba mereka ngomongin ini SP3. Iya, penghentian. Itu namanya loncat kodok jauh banget gitu loh. Loncat katanya jauh banget, kalaupun leapfrog ya. Harusnya kayak gitu. Ini masih di tahap Dumas, masuk ke penyelidikan. Yang namanya SP3 itu kalau sudah penyidikan. Harusnya istilahnya SP2 lidik misalnya. SP2 lidik pun itu kalau sudah ada gelar perkara terbuka. Belum ada itu, proses-proses tahapannya belum clear, belum ada gelar perkara terbuka, tiba-tiba dihentikan. Bareskrim menghentikan karena begini, yang disampaikan pengaduan ya, bukan laporan ya. Waktu itu kan Dumas, pengaduan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan oleh para pengadu itu, kan dia mengatakan itu bukti-bukti bahwa ini terjadi, bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, gitu kan, menurut dia. Ya. Tapi setelah dimasukkan ke polisi, kemudian dikaji gitu, bukti yang dari dia itu bahwa itu ijazah palsu itu sama sekali tidak bisa dikembangkan, karena tidak valid lah buktinya itu. Sementara penelusuran untuk ijazah itu asli atau tidak itu secara teori kan pakai penelusuran kepada UGM, karena ijazahnya bukan digital, sehingga dia telusuri ke UGM, selingkungan sana, arsip-arsip, bahkan sampai koran tahun dulu dan sebagainya itu sangat membuktikan bahwa ini ijazah ini asli gitu. Maka Bareskrim ketika menerima itu kan penyelidikan ya, yang nggak ada unsur apa-apa ya dia nggak akan melanjutkan ke penyidikan. Bareskrim aja kemarin ngumuminnya juga lucu. Kenapa lucunya? Awalnya ketika saya dan teman saya Dr. Rismon itu nganalisis dengan digital forensik ya, pakai ELA, error level analysis dan sebagainya, terus dikatain itu kan ijazahnya kan aslinya kan bentuknya analog itu fisik. Ya gitu. Jadi nggak bisa dong pakai digital forensik gitu, disalah-salahin. Kemarin pas ngumumin yang ditampilin digital juga. Digital fotokopian lagi. Jadi fotokopi, di scan, yang terlipat lagi. Jadi yang udah jelek banget gitu loh. Jadi sudah sekian lama membangun narasi dengan itu harus analog. Sempat juga teman-teman di Kompas ngundang narasumber, dia bilang, oh ini salah, harusnya kan analog forensik. Lapor itu sebenarnya tidak perlu untuk itu, tapi karena kemarin itu ditantang oleh mereka bahwa mereka pakai pembuktian forensik itu ya, maka Bareskrim menambahkan yang tadinya itu sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli dari penelitian yang nggak pakai digital, tapi kemudian ditambahi dengan lapor itu, diumumkanlah dengan pembanding ijazahnya Pak Jokowi dengan pembanding ijazah yang lain yang asli, 3 itu dibandingkan itu identik gitu. Ini masih dicanggah kan sama ini orang yang nggak tahu hukum itu. Itu kan pelaporan dari teman-teman TPUA. Prosedurnya harusnya ketika kemudian melakukan uji barang, pelapornya dipanggil dong. Nggak sendiri-sendiri main sembunyi-sembunyian gitu. Saya klaim ya sembunyi-sembunyian gitu. Jadi pelapornya dipanggil, gelar terbuka. Jadi gelar perkara itu disampaikan terbuka. Kalau perlu live.
ijazahnya tampilkan. Kemudian jadi kita bisa lihat, ya hebat ini ya, puslapor gitu. Biar heboh ya? Nggak biar heboh. Ini transparan, bukan soal heboh. Transparan. Kemudian kalau mau bagus lagi, kalau mau real lagi, undang pakar-pakar yang boleh yang pro, boleh yang kontra. Kita ikut menilai. Biar semua terbuka. Jadi tidak perlu lagi kemudian mendatangkan barang bukti lagi. Cukup barang bukti datangkan sekali. Jadi Anda menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim ini tidak terbuka begitu penyelidikan? Tidak transparan, dan bahkan saya tadi juga kebetulan barusan ada meeting ya dengan teman-teman, akan segera dilaporkan kepada instansi-instansi di atas Mabes Polri. Gelar terbuka aja tentunya tidak terbuka untuk umum gitu, nanti rame kan. Tapi terbuka itu artinya apa? Pihak yang terlapor, yang dilapor, saksi ahli, kemudian advokatnya, pemerhati luar, terus kalau CCTV boleh aja kalau mau gelar gitu. Perkara khusus, gelar perkara khusus gitu. Itu supaya fair bahwa ini buktinya gitu. Supaya yang orang keluar kemarin tuh buktinya akan digelar situ. Nah, nanti kan kalau udah digelar gitu pasti ya, Mbak ya. Maka Polda Metro melengkapi yang laporannya itu tadi, pencemaran. Kalau pencemaran itu gampang nggak dilihat apakah ada orang yang tersinggung, martabatnya turun, ada. Kemudian apa provokasi, apa ada nggak orang yang kemudian terprovokasi untuk itu? Ternyata memang ada. Fitnah, ada apa enggak? Ternyata ini. Jadi banyak bukti-bukti itu buktinya mudah itu. Karena dari rekaman digital itu udah dikasihkan Pak Hakim, udah baca. Otomatis gitu. Ceritanya gitu. Jadi simpel kasus ini, nggak repot. Yang minimal yang nggak mau ngeluarin ijazahnya, itu harusnya. Harusnya tetap dikeluarin ijazahnya biar jadi nggak usah heboh ya. Iyalah, dari awal dan bahkan terakhir ada Ibu Mega yang dengan kenegarawannya itu kalau punya ijazah ya keluarin aja. Tapi kan kemarin udah dikeluarin akhirnya. Mana? Kan? Yang dibawa sama ade iparnya Pak Jokowi. Emang ditunjukin ke kita-kita? Oh, maunya ditunjukin ya? Loh iyalah. Lapor itu Mbak ya untuk membuktikan apabila dokumen itu didapat ini diduga palsu dan apakah ini asli apa tidak harus dibandingkan dengan yang asli dong. Gitu. Tapi itu kan enggak. Kemarin itu kan yang menduga itu bahwa ini palsu-palsu. Mereka enggak menunjukkan mana yang dibilang palsu itu enggak ada. Cuman suruh kalau enggak palsu tunjukkan dong. Itu kan konyol itu. Cara pemikiran sesat itu. Tapi mereka memaksakan gitu. Itu menunjukkan orang yang enggak ngerti hukum bagaimana prosedur lapor itu. Tapi sekarang malah masih ngotot. Barreskrim saya senang itu. Langsung tidak diteruskan ya. Gitu. Cuman yang saya sayangkan waktu itu tidak digelar gitu. Sehingga dituduh bahwa itu apa yang saya ceritakan tadi itu nggak bisa diketahui oleh pelapor maupun yang terlapor itulah sehingga mereka gencar memprovokasi bahwa itu berat sebelah. Saya kira polisi sudah bagus kawan. Begitu ini tanyakan itu asli pasti yang di sini laporan yang bahwa ini fitnah jalan terus. Untuk menyidik kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polda Metro itu Polda Metro menunggu kepastian apakah itu betul-betul asli apa tidak. Dengan begitu maka dia bisa melanjutkan kepada berarti ini kemarin tuh fitnah, memprovokasi, macam-macam itu tadi, pencemaran itu. Jadi nanti pembuktian yang dilakukan di Barreskrim lagi tadi akan diulangi lagi oleh penyidik Polda Metro. Diulangi itu. Diulangi bahkan menurut saya mau ditambah lagi. Jadi Mas Roy merasa tidak puas dengan hasil pengungkapan serangkaian. Insya Allah bukan hanya saya. Tapi insya Allah mostly. Karena apa? Karena beberapa polling sekarang dibuat oleh teman-teman itu ada di X, ada di IG. Hasilnya tuh di atas 90% menyatakan itu nggak benar gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu tidak sesuai dengan ekspektasi, kedua malah lebih tajam lagi teman-teman. Palsu mereka bilang gitu. Karena apa? Karena ya nggak transparan gitu. Terus kalau nggak percaya sama Barreskrim terus percaya sama siapa lagi? Maunya kita percaya. Tapi prosesnya yang membuat kita tidak percaya. Makanya saya sangat menyayangkan. Proses yang semacam apa kan gini, udah harusnya harus ada kan udah ada pembandingnya juga, UGM-nya juga. Pembandingnya yang mana? Ada katanya ada 3. Nah, 3 kita tahu Pak. Teman ijazah. Oke, temannya tuh jangan-jangan kalau termasuk gerombolannya. Jangan dari gerombolannya gitu. Kalau dari gerombolannya jelas, gerombolannya nanti udah jelas nanti dia ternyata sekarang udah di komisaris mana. Saya nyarankan ya, kemarin katanya contoh cuma 3 itu kan di itu kan yang kong kali kong tuh. Saya suruh 100 dibandingkan lagi, nggak susah kok. Bikin perbandingan 100 dengan ini dilapor tuh nggak sampai 1 jam selesai itu urusan kelihatan kok itu. Jadi gitu jadi ya saya ulangi ya, penyidikan mengenai keaslian apakah tidak Pak Jokowi itu nanti diulangi oleh Polda Metro.
Oke. Dia yakin gitu, bahkan mungkin buktinya bukan hanya 22 itu tadi Pak. Iya, mungkin nanti ribuan. Saya suruh masukkan semua record digital itu. Jadi kalau perlu kayak berkas korupsi sampai 1 meter tingginya. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol. Itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya. Itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain? Seperti tadi katakan Pak Saripto tadi. Katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu. Gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3 dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu semua palsu dibanding dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, yang ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu, menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini, tanggal 26, nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel loh. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja bisa jadi memprovokasi. Termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Ada seseorang yang keberatan karena merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dihina, ya, atau bahkan sebelumnya merasa kita menyebarkan menghasut. Ya udah gunakan pasal-pasal itu. Kalau menghasut kan 160 KUHP, pencemaran nama baik 310-311 atau melalui elektronik 27A. Ya udah kok tiba-tiba ada pasal lain yang diselundupkan. Itu namanya pelanggaran HAM. Yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi ada orang yang ngocok-ngocoki orang gini-gini ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan.